ujungnya adalah kesehatan. Mestinya kalau dalam ranah kita, aspek dampak kesehatan itu yang mestinya didepankan begitu. Tapi realitanya ketika kita tidak terlalu berperan, tidak terlalu mendalami aspek potensi risiko dari beberapa pilar potensi eksplorasi dampak itu, yang terjadi seperti itu. Karena mandiri aspek kesmas condong masuk ke sosial, jadi tidak bisa membaca. Makanya dengan Bapak berusaha ya mengenalkan adik-adik juga bagaimana sebenarnya aspek kesmas dalam AMDAL supaya nanti tidak seperti biasa-biasanya. Jadi kita nanti bergabung ke tim Permakarsa atau tim di pihak pemerintah sebagai evaluator itu juga bisa melakukan kajian begitu ya, melakukan komitmen dalam terapan AMDAL itu dengan batasan yang lebih luas. Jadi kita mengeksplorasi dampak biologis, kita kaitkan dengan potensi apa yang ada resiko menjadi indikator, entah menjadi dalam bahasa ilmiahnya ya menjadi bioindikator, bahkan kalau meningkat menjadi indikator biomarker pada aspek potensi hazard buat community. Inilah aspek pencegahan yang maksud Bapak seperti itu. Jadi walaupun ada potensi, pembangunan ini akan berpotensi akan hilangnya pendapatan per kapita. Pada awalnya, indikator awalnya pendapatan per kapita, pada ujungnya juga kaitan dengan ketahanan pangan, ada kaitan dengan potensi defisiensi nutrisi, ada potensi stunting, ada potensi tidak teraksesnya terhadap pelayanan kesehatan karena tidak bisa bayar BPJS misalnya. Kalau memang contoh-contoh fisik seperti itu. Ataupun dampak sosial yang lain, ya, dampak sosial yang lain. Sosial juga banyak sosial yang bersentuhan dengan kesehatan dengan sendirinya, contoh ya. Jadi kalau kita aspek di 2016 awal, Bapak bertim dengan rekan-rekan dari UGM, kebetulan survei lapangannya Bapak yang pegang, mengaspek dampak sosial, mengeksplorasi juga data tentang HIV/AIDS. Apa hubungannya tambang KPC kok dengan HIV/AIDS? Ya kan? Kalau lihat KPC langsung misalnya ya debu ya polutannya, kemudian potensi penggunaan alat berat misalnya juga degradasi, misalnya potensi pencemaran logam berat misalnya, apalagi kecelakaan misalnya dari aspek pekerja. Tapi ingat bahwa aspek pekerja justru tidak tercover dalam AMDAL. AMDAL condongnya tidak mengcover itu karena mungkin ranahnya di dinas Ketrans ya, di Balai K3 yang tapi maksudnya lebih condong kaitan dengan potensi ke arah lingkungan ya, ke arah community. Maka aspeknya itulah dampak sosial yang ujungnya juga beraspek pada kesehatan juga ya, dengan perilaku seks bebas ketika karyawan, kemudian akses pekerja seks atau apa yang disebutnya. Sehingga potensi-potensi HIV/AIDS juga akan timbul pada resiko dampak secara tidak langsung dari aspek kegiatan pertambangan, walaupun kelihatannya pertambangan, belum lagi nanti kaitan dengan perilaku-perilaku yang tidak sehat yang lainnya, perilaku-perilaku berisiko kesehatan yang lainnya. Ini kajian yang sekian luas ya, belum lagi dampak secara langsung yang bisa kita kaji dari studi AMDAL gitu ya. Pada intinya inilah sebenarnya kalau diresapin bentuk prevensi dari seluruh kajian ya, bukan hanya dari kesehatan masyarakat, sebenarnya sudah memprevensi terhadap aspek dampak baik kepada manusia maupun lingkungan secara umum. Bercontoh tadi indikator walaupun sebenarnya bisa kita tarik juga ke aspek itu untuk manusia, tapi secara tidak langsung misalnya orang biologi lebih condong keragaman hayati akan menjadi homogen ketika dari forestry dari kehutanan kemudian berubah menjadi palm plantation, menjadi lahan kelapa sawit misalnya. Contoh menjadi ada perubahan rona lingkungan, ada perubahan potensi keanekaragaman hayati di situ. Memang kalau dilihat sudut pandang seperti itu. Padahal kalau bisa juga faktor itu kita tarik menjadi dampak kesehatan masyarakat melalui tadi pilar dampak kajian kesehatan lingkungan tadi. Indikator hilangnya satu batang pohon karena pembangunan jalan tol misalnya, berarti potensi
berkurangnya produksi oksigen, berkurangnya potensi absorban yang ada di lingkungan, kan? Akan memicu juga pemanasan global. Satu batang pohon, dua batang, satu helai daun. Kontribusi dampak kesmas yang dikaji dalam studi AMDAL. Tapi kalau kita dominan, kita bisa berkontribusi memberikan penjelasan kepada rekan-rekan studi kita, begitu ya. Itu bahkan lebih dominan, lebih nanti akan menjadi poros ya, sebagaimana nanti adik-adik misalnya kalau kecondongannya misalnya dalam program KKN, dalam program PBL, maaf, kalau PBL kan condongnya kita sesama kesmas kan. Tapi dalam program KKN misalnya dominan itu kita rasa program-program dari intervensi program kesmas ya, itu bisa lebih dominan ketika kita di masyarakat, karena yang bisa terasa seperti itu. Walaupun di cakrawala luas lebih condong misalnya orang melihat dari upaya mengobati penyakit begitu. Tapi sebenarnya aspek prevensi itu akan kelihatan ketika kita melihat akses kepada air bersih, aspek kepada pengelolaan sampah, itu hari-hari kita rasakan. Dan kadang-kadang juga memang berkaitan dengan sisi mungkin juga politik praktis ya dalam penilaian. Padahal kalau kita letakkan pada posisi evaluasi kinerja, artinya juga menjadi hal yang baik untuk melihat proses ya dari sebuah kepemimpinan politik misalnya. Jadi dari tahun pertama bisa mengevaluasi kondisi lingkungan sekitar Kota Samarinda misalnya, ketika awal menjabat wali kota. Tahun kedua kelihatan ada peningkatan misalnya akses sanitasi misalnya, seperti itu. Bukan condong ditutupi untuk bisa menang lagi di pemilihan wali kota berikutnya. Tapi mestinya bisa justru menjadi potensi yang besar untuk juga penilaian kualitas dari pengelolaan kota ataupun kabupaten. Ini satu contoh kajian, pentingnya kajian AMDAL, juga peranan kesehatan masyarakat dalam AMDAL. Mungkin sambil kita ada sesuatu hal, silahkan kita juga langsung diskusi, karena pemahaman teori juga bisa secara langsung adik-adik baca dari beberapa referensi. Secara dasar bahwa kajian AMDAL ya, kajian lingkungan mengenai dampak lingkungan, itu tidak semua aspek pembangunan itu kena dampak AMDAL. Tentunya ada batasan-batasan yang berdasarkan perundangan. Jadi tidak senantiasa ada besaran potensi resiko dampak, maka pembangunan atau proyek yang akan dibuat itu perlu studi AMDAL. Suatu contoh kecil ya, ketika kita mau mendirikan poliklinik, tentunya cakupan gambaran efeknya tidak sebesar rumah sakit. Jadi kalau rumah sakit kelas A yang akan kita dirikan rumah sakit tipe ya, tertentu dengan bed tertentu, ya bisa jadi akan kena studi AMDAL dibandingkan tadi pendirian poliklinik seperti itu. Demikian juga aspek-aspek kegiatan yang lainnya. Walaupun secara tidak langsung aspek-aspek macam-macam aspek pembangunan ya, misalnya membuka lahan tambak misalnya, yang punya dampak besar kepada lingkungan ya. Dan juga nanti dampak kesehatan masyarakatnya apa begitu ya, pernah kita dulu menanyakan bagaimana aspek kesmas ketika ada perusahaan mengembangkan tambak gitu ya. Suatu contoh seperti gambaran realnya aspek kesmas ya, kita lebih dekat, lebih mudah gitu ya. Mungkin karena aspek eksplorasi itu merubah lingkungan, kita berangkatnya dari lingkungan. Coba berpikir, kalau tadinya 500 hektar misalnya mau dibuka, dan mayoritas lahan itu sebelumnya dari lahan
Yang nampak dari sudut vektor misalnya potensi resting place-nya Anopheles misalnya. Kemudian juga potensi breeding place bisa ada spesies yang tahan pada salinitas tinggi. Nah, artinya berpotensi menjadi potensi breeding place ya tapi ketika ada potensi perubahan hilangnya mangrove menjadi lahan tambak, ini tentunya akan mengalami mobilitas, akan mengalami perpindahan, ya, mengalami perpindahan dari lahan dari tadi ya, mencari tempat resting menjadi potensi breeding place yang baru begitu. Contoh yang nampak ketika proses ya, walaupun ketika menjadi tambak lagi menjadi potensi lagi, walaupun mungkin predator ada, ikan-ikan yang menjadi predator potensi jentik di jentik Anopheles di tambak begitu dibandingkan lahan yang tidak ada predatornya. Gambarnya seperti itu. Ketika satu masalah ya, satu potensi risiko di kemudian hari ketika mulai melakukan ada perubahan lingkungan ketika ada kegiatan pembangunan atau membuat lahan tambak itu gitu ya. Suatu contoh seperti itu. Ini kaitan dengan keilmuan Kesling juga aspek itu perlu dipelajari juga aspek yang lainnya. Bagaimana potensi dampak itu misalnya migrasi daripada Anopheles ke lingkungan itu. Tentunya kita harus memahami ekologi life cycle of malaria itu seperti apa, bagaimana kondisi sebenarnya ekologi malaria itu. Kita mesti memahami mengapa sih kalau Aedes aegypti ketika ada kasus misalnya perlu fogging dengan radius 100 meter. Kalau malaria sifatnya seperti apa? Kita butuh referensi kan, butuh referensi dukungan begitu ya untuk kajian yang lebih mendalam. Ya analisis realnya, makanya aspek-aspek teknis itu berkaitan dengan tidak ujuk-ujuk ya, tidak tiba-tiba muncul acuan 100 meter, berapa meter begitu. Tapi ya restoran ya, tata boga, jasa boga ya, jarak antara restoran, rumah makan 500 meter ya, penilaian idealnya mendapatkan nilai skor yang tinggi apabila jaraknya lebih dari 500 meter dari tempat sampah, tempat TPS misalnya, atau sumber pencemaran yang lainnya. 500 itu kan dari ranah vektor ya, artinya mengkaji kemampuan terbang lalat ya, mengkaji kalau dalam ranah tadi mengapa fogging 500, tentunya memang dalam kajian ekologinya nyamuk Aedes aegypti itu kemampuan terbangnya 100 meter begitu ya jangkauannya, makanya paripuranya fogging itu bukan 1-2 rumah, jadi harus 100%, harus semua kena paparan fogging, karena satu rumah saja tidak terpapar artinya tujuan fogging apa? Hah? Mana ada jentiknya ketawa kalau fogging. Jentik kan di air ya. Jentik itu mematikan nyamuk dewasa yang berpotensi infektif saat itu. Satu generasi umurnya kan pendek aja ya. Nyamuk itu umurnya pendek sekali, tapi makanya diusahakan satu kali fogging ada kasus langsung fogging itu mematikan semua nyamuk dewasa saat itu sehingga tidak ada kasus baru. Tapi kenyataannya kan mentah karena tidak sempurna. Misalnya kalau ada 100 rumah di fogging 99 rumah, ada satu rumah saja tidak terfogging, artinya berpotensi dia masih resiko. Satu nyamuk potensi nyamuk dewasanya. Kalau yang Aedes jentiknya ya belum terinfeksi kan, belum. Makanya bedanya zoonotik dengan vektor itu nyamuknya sebenarnya tidak terinfeksi, dia hanya membawa aja, hanya menjadi vektor aja begitu ya. Bukan dia nyamuknya nggak sakit ya. Jadi walaupun ada protozoa Aedes aegypti dia tidak sakit. Beda dengan antrak, beda dengan yang diisukan yang masih berjalan saat ini COVID misalnya, apalagi rabies, ya, kemudian flu burung, itu memang zoonotik. Jadi
hewannya sakit, manusia juga potensi sakit, dua-dua arah, potensi menular dari manusia ke hewan, hewan ke manusia, dua-duanya sakit begitu. Kalau vektor nggak sakit dia, jadi lalat itu nggak kena kolera, nggak kena disentri dia, lalatnya cuma bawa transfer ke, tapi beda memang. Kalau lalat tuh kan membawa dalam physically, ya. Tapi kalau yang Aedes aegypti memang masuk ke dalam jaringan tubuh nyamuk, tapi dalam nyamuk itu tidak bersifat parasit. Parasitnya ketika kepada transfer kepada manusia. Contohnya seperti itu. Jadi sampai kemana tadi, tambak. Ya, kita kembali ke tambak tadi, bedanya perlu tahu bedanya Aedes aegypti dengan Anopheles. Kalau Anopheles apa bisa disamakan? Anda seumur umur kan nggak pernah dengar ada fogging kaitan dengan Anopheles kan? Mengapa coba? Mengapa alasannya coba? Alasan ilmiahnya? Meter, 100 meter aja nggak tuntas karena nggak komprehensif, apalagi dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya keilmuan dalam strategi fogging ya, sehingga nggak tepat mungkin dosis dan apa cairan yang digunakan, kemudian ada bias terkait dengan waktu, potensi restingnya nyamuk di mana dan sebagainya, sehingga fogging tapi nggak tepat dalam efektivitasnya dalam pemberantasannya dewasa begitu. Jadi tentunya nanti terkait dengan komunitas yang bisa jadi terjangkau oleh perpindahan migrasi dari yang tadi yang ditambak tadi, yang dari mangrove ke komunitas tadi. Tentunya makanya perlu pengaturan, makanya ada kebijakan misalnya mengapa sih sebenarnya tambang itu nggak boleh dekat dengan pemukiman, karena ada sektor-sektor kajian secara tidak langsung, bukan hanya hazard yang berupa potensi getaran, potensi apa namanya debu, tapi sebenarnya secara tidak langsung, kalau apalagi kalau memang pemanfaatannya sebenarnya dulunya semak belukar ataupun kadang-kadang masih juga menggunakan karena tidak ada perlindungan kita ya, sehingga sebenarnya fungsinya hutan tapi ditambang misalnya. Ini potensi juga tidak kalah apa namanya potensinya kan, tapi jenis spesifikasinya bisa jadi berbeda ya, spesies Anophelesnya begitu ya, yang juga berpotensi perpindahan dari forestry ke pemukiman begitu, dari aspek kegiatan apa namanya pertambangan tadi dibandingkan kegiatan tambak tadi. Yang lainnya cukup banyak yang bisa kita kembangkan, termasuk tambak. Nanti ketika proses berjalan, ini sebelumnya itu sudah dikaji sebelumnya. Jadi masalah perkiraan dampak itu sudah dikaji sebelumnya. Jadi sebelum mau memulai kegiatan sudah kita punya gambaran. Ini butuh basic keilmuan kan, secara tidak langsung kita gambarannya seperti apa, paham potensi gambaran kegiatannya, dan kita bisa melihat potensi risikonya begitu. Kalau nanti dibikin tambak itu biasanya sebelumnya apa namanya sebelum meletakkan benih, apa yang dilakukan petani atau apa namanya petambak itu begitu. Kecondongannya kan pakai fertilizer begitu ya, menyuburkan untuk potensi menyuburkan plankton. Ya, kalau bagaimana fertilizer pupuk buatan itu ngandungnya apa saja begitu. Nah, ini terbukti dalam riset Bapak di 2012 ketika Bapak dapat funding terkait dengan riset di tambak di Tarakan ya. Sebenarnya fokus Bapak sebenarnya sebelumnya di kerang ya, untuk meneliti kerang kapah itu bagaimana potensi logam berat yang masuk ke amal. Tapi justru kerang itu dari tempat lain nanti nggak kurang logis sebenarnya kalau untuk gambarkan potensi pencemaran pantai amal dengan kerang itu. Kalau kerang itu yang dijual di penjual kerang di warung-warung di pantai itu. Kecuali kita nangkap mendapatkan asli kerang di situ, baru kita bisa menggambarkan kondisi real gambaran pencemaran pantai kepada indikator bioindikator ya, lingkungan di kerang. Tapi ketika Bapak juga mengambil sampel ikan bandeng yang ditambak cukup dalam, mungkin ada satu jaman ya dari pantai kita masuk ke lokasi tambak itu. Nah, tapi justru di ikan bandeng itu mengapa mengandung logam berat, ada Pp, ada kadmiumnya. Nah, disitulah
kemudian kita kaji lagi begitu, potensi pencemaran pantai juga rendah, begitu ya. Terhadap perbandingan juga kadar airnya juga, tapi lebih condong potensi hipotesa kita ya, sebab penggunaan fertilizer, penggunaan pupuk itu yang ditambahkan petani di tambak begitu untuk menyuburkan lahan tambak itu. Contoh kaitan dengan potensi-potensi risiko lingkungan ya yang akan memberikan dampak hajat kepada manusia. Terkait dengan logam berat, potensi pencemaran yang lain. Tapi Pak tekankan lagi, dalam studi AMDAL bukan hanya itu. Jadi aspek kesmas yang lainnya nanti cukup luas, dan nanti sedikit akan juga Bapak sampaikan. Kalau minggu depan masih ada kesempatan lagi, mungkin bisa kita tambahkan lebih lagi terkait dengan aspek kesmas dalam AMDAL. Gimana? Silakan. Ini fakta kesimpulan dari apa sih fungsi kajian AMDAL. Nanti insya Allah juga materi akan Bapak berikan, tapi kadang-kadang sehari ini Bapak agak padat ya. Yang pertemuan pertama juga belum sempat Bapak kasihkan materinya. Satu, kaitan dengan membantu proses pengambilan keputusan mengenai kelayakan lingkungan hidup rencana usaha. Kalau ujungnya seperti terkait dengan perizinan, berarti mendapatkan izin lisensi untuk bisa berlanjut atau bisa berjalan ini proses. Misalnya mau membuat bandara, nggak boleh dipastikan sebenarnya, tapi setelah layak studi AMDAL-nya baru mengantongi syarat untuk bisa dilanjutkan. Makanya fungsinya untuk sebenarnya, makanya disinilah peranan integritas ya dari tim AMDAL yang di BLH, yang ujungnya nanti juga wali kota atau bupati setempat yang juga akan berkontribusi begitu. Makanya kalau terjadi kerusakan lingkungan ya jangan cuma menyalahkan perusahaan tambangnya ya. Jadi berani tidak nyalahkan wali kotanya sama bupatinya, karena izinnya sebenarnya mengapa tambang itu di sekitar kota atau sekitar ini sebenarnya dapat izin ya, entah dengan strategi apa dapat izin, maka dia bisa, ataupun kita yang terlibat kesalahannya karena kita menjadi di dinas kesehatan, kita kontribusi untuk bargaining terhadap dampak tidak terselesaikan begitu ya, sehingga bisa berlanjut itu. Di sini letak peranan kita di kesehatan masyarakat itu bisa di pihak pemarkarsa, artinya perusahaan yang membuat kajian AMDAL itu, karena perusahaan pun membuat kajian AMDAL sendiri, evaluasinya di pemerintah, dan pemerintah biasanya juga mendatangkan tenaga ahli kesehatan masyarakat untuk terlibat dalam sidang AMDAL itu. Dari situ nanti ada kita bisa mendengarkan, menyampaikan begitu ya, solusi-solusi mengatasi potensi dampak yang disampaikan oleh pemarkarsa, yang wakil dari perusahaan yang akan melakukan kegiatan eksplorasi itu, misalnya seperti itu, atau kegiatan pembangunan itu. Ya, kalau diazaskan keadilan semuanya mestinya sebelum bangun jalan tol ya mestinya, apalagi kawasan industri yang cukup besar ya, mestinya juga ada kajian sebelumnya, bukan langsung tiba-tiba, tapi kalau aspek sebenarnya tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat ya bukan hanya melihat nilai finansial yang didapatkan, tetapi bagaimana potensi dampak kesehatan yang secara khusus dia lebih besar daripada nilai profit, keuntungan pembangunan itu sendiri begitu. Terpecahkan enggak solusi, walaupun sebenarnya bukan tujuannya untuk menghalangi pembangunan, tapi untuk mencari jalan keluar ya terhadap masalah yang berpotensi timbul tadi. Solusinya apa? Misalnya ketika sumber air akan berpotensi hilang dari proses eksplorasi, kegiatan apa ya misalnya. Bagaimana solusinya itu? Jadi kalau tidak ada solusi ya tidak mungkin sebenarnya berlanjut pembangunan itu. Ada solusi khusus,
Tapi kalau sebenarnya solusinya nanti selama perusahaan beroperasi akan dikirim terus air, seperti kasusnya di ini kan di Teluk Dalam, di Tenggarong barangkali sekitarnya. Selama perusahaan kan terus diisi air galon tandon-tandon. Tapi kan kebutuhan air kita bukan cuma 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun. Kebutuhan kita akan air kan seterusnya sampai keturunan kita, sampai seterusnya kan. Kebutuhan kita akan sumber daya air itu. Nah, kajian itu ada enggak misalnya? Kalau sekedar kebutuhan sesaat ya perusahaan akan sanggupin. Perusahaan akan memberikan solusi, akan menyetop air. Masalah debu nanti akan kita siram terus setiap hari misalnya. Tapi kan bukan penyelesaian yang, kalau makanya kita harus punya keilmuan untuk memberikan solusi ya, atau menjaga tadi bagaimana lebih komprehensif, lebih paripurna dalam penyelesaian resiko itu. Bukan hanya sekedar resiko. Ya, kalau masyarakat awam ya bagus sudah ada solusi ya. Boleh berlanjut begitu. Kalau dari kita mestinya ada bargaining lebih tajam lagi begitu. Ya. Bukan hanya urusan menyiram nanti debunya hilang, tapi kan bukan hanya debu itu urusannya begitu ya. Jadi hal-hal banyak kajian yang perlu kita seksamai, yang perlu kita kembangkan begitu dalam kedalaman kajian, sehingga nanti kita juga akan sebagai permakarsa kita dari aspek perusahaan juga bisa memberikan solusi kepada potensi-potensi dampak yang akan timbul karena aspek usaha yang kita lakukan, atau dari pihak pemerintah sebagai public services kita bisa memberikan pelayanan, bisa menjaga masyarakat begitu, dan bisa memberikan telaah apakah solusi-solusi yang dipecahkan oleh perusahaan itu sudah mencukupi ya untuk sebuah kajian sehingga layak kegiatan eksplorasi itu untuk berlanjut, untuk bisa diberikan izin begitu. Ini contoh-contoh seperti itu, karena ujungnya adalah rekomendasi mengenai izin usaha. Makanya ya aplikasinya yang kita masih belum punya daya ungkit yang besar begitu ya. AMDAL uji besar. Kalau yang contoh fakta yang kadang-kadang kita belum lihat hasil yang seksama begitu dalam menjaga kesehatan masyarakat itu, contoh ya. Kalau Bapak baca di perundangan itu, syarat pendirian restoran dan rumah makan ya, atau jasa boga itu apa coba? Jadi layak sehat itu menjadi syarat yang include. Jadi membuka restoran itu terkait dengan punya hasil layak sehat. Tapi kenyataannya kan coba kalau Anda ke rumah makan mana, mungkin ada yang perhatian atau tapi sebenarnya menguntungkan perusahaan juga ya. Tapi masyarakat kita yang peduli kepada layak sehat kan belum tentu. Belum lagi sertifikat halal begitu ya. Lebih susah lagi maksudnya secara kejelasan untuk di Indonesia, karena kita merasa mayoritas muslim, kadang-kadang justru perhatian untuk sertifikat halal malah kadang-kadang terabaikan. Kemudian terkait juga layak sehat tadi. Mestinya kan izin pendirian, izin membuka restoran, rumah makan ataupun catering itu terkait dengan layak sehat itu semestinya kan include dengan prevensi ya, sebagai pengendalian resiko begitu ya, terhadap aspek-aspek mungkin pelayanan atau produk yang dikelola, yang diolah hasil olahan dari restoran atau dari rumah makan atau jasa buka itu bisa beraspek aman ya buat konsumen begitu. Ini dari ranah situ saja tidak semua mungkin persentasenya bisa jadi yang punya lisensi layak sehat dengan yang tidak layak sehat bisa jadi lebih kecil begitu ya, yang punya sertifikasi. Walaupun sebenarnya menentukan menjadi sudut pandang hasil pembangunan. Karena tidak kita kalau menunggu pengusaha yang minta kan jadinya kurang ini ya. Kalau diwajibkan misalnya kemudian menjadi ya, kita dengan alasan berbagai macam ya. Misalnya teman-teman karena acuan pengamatan layak sehatnya di bawah dinas kesehatan kota kabupaten begitu. Ya, mungkin personal terbatas, sementara satu kabupaten kota seperti kota besar seperti walaupun belum metropolitan ya, semacam di Samarinda ini, misalnya kalau di total mungkin aja lebih dari
bisa jadi lebih dari 200 mungkin ya, lebih dari 200 restoran. Seperti apa itu, bagaimana potensi evaluasinya? Sedangkan yang ditangani Dinas Kesehatan untuk bidang kesehatan lingkungan itu bukan hanya restoran, termasuk salon, termasuk apa namanya TTU, banyak hal begitu. Gimana coba? Kemudian Damiu juga ya, depot air minum misalnya. Hal-hal semacam itu yang kita belum aktif gitu ya. Artinya evaluasi aktif. Kita biasanya pasif terkait dengan minta izin baru dievaluasi. Itu pun membiayai sendiri kan. Perusahaan kan membiayai sendiri. Prakasa Amdal aja membiayai sendiri. Kemudian juga perusahaan yang pemilik Damiu juga akan membayar sendiri hasil ujinya. Contohnya kan kita tidak ada yang aktif, misalnya memang sengaja dengan studi itu, dengan evaluasi itu sehingga layak memberikan rambu-rambu kepada perusahaan untuk tidak layak untuk dibuka restoran ini karena penilaiannya berisiko terhadap kontaminasi misalnya mikroorganisme atau potensi menggunakan bahan-bahan yang PTM yang tidak bersyarat untuk dikonsumsi begitu. Nah, potensi kimia, potensi juga apa namanya mikroorganisme dan sebagainya. Contoh-contoh seperti itu realita kita yang masih menjadi tantangan besar ya, khususnya untuk secara umum di Indonesia gitu. Belum lagi kalau mengacu ke nanti warung makan, kaki lima dan sebagainya. Semestinya juga ada ranah pembinaan untuk mencapai itu dan menjadi tugas tanggung jawab kita bersama yang untuk melakukan itu. Misalnya peranan Puskesmas ya. Misalnya peranan Puskesmas dalam aspek untuk kinerja itu, karena kalau mencakup di dinas kesehatan saya rasa tidak tercover gitu ya. Kemarin ada yang penelitian di sekitar Palaran saja berapa warung artinya kelompoknya sesebuka kelas kecil ya, mungkin penilaiannya apa namanya aturan inspeksinya lebih sedikit dibandingkan jasa buka yang lebih besar begitu. Itu pun tidak memadai salah saya. Adakah Puskesmas yang mengevaluasi itu secara aktif, mengevaluasi potensi rumah makan, warung makan ya, sekitar kawasan Puskesmasnya untuk bisa memprotek masyarakat dari potensi itu. Karena sejauh ini kan beberapa masyarakat, apalagi anak kos ya, terakses yang mungkin tidak masak sendiri, terakses oleh olahan dari warung-warung sekitar pramuka misalnya. Apakah ada potensi apa namanya evaluasi dari Puskesmas terkait begitu ya untuk perlindungan apa namanya atau mengevaluasi kelayakan sehat ya warung-warung makan atau tempat penyelenggaraan makanan itu seperti itu. Ujungnya terkait dengan ya semua rekomendasi sebuah kajian lingkungan secara tidak langsung ya, TTU tadi ya atau rumah makan tadi ya masuk sebenarnya bagian kecil ya, kalau kita lihat juga merupakan bagian kajian lingkungan juga ya. Di situ ada aspek evaluasi, observasi, pengukuran ya. Misalnya diukur ketika dia menyimpan tidak pada suhu yang masih berpotensi berkembangnya mikroba misalnya. Makanannya jenis yang berprotein tinggi, daging misalnya, susu dan sebagainya disimpan pada suhu yang tidak tepat. Misalnya. Seperti hal-hal seperti itu yang kemudian juga mencampurkan bahan mentah, penyimpanan bahan mentah dengan bahan masak misalnya. Dan sebagainya. Contoh-contoh hal yang resiko terkait dengan apalagi di tengah potensi penyakit menular ya, misalnya instalasi gizi misalnya. Contoh kemarin kan juga nampak di Wapsarani, bahkan semua staf juga banyak yang juga terinfeksi COVID misalnya. Dari sisi itu nampak ya peranan segala aspek, infeksi nosokomial misalnya dari potensi apa namanya inti dari juga bagian jasa buka instalasi gizi. Contoh gambaran lingkup usaha yang lain yang juga bernuansa rekomendasi, bernuansa perizinan. Sebenarnya aspeknya aspek yang secara tidak langsung besar ujungnya terhadap dampak kesehatan masyarakat. Walaupun lebih condong penilaian dampak kesehatan masyarakat itu pada ukuran morbiditas dan mortalitas, data yang dieksplorasi. Padahal kalau kita paham lebih luas, tidak senantiasa kita batasin pada ujung penyakit dan kematian, angka kematian saja, tetapi bisa kita mengeksplorasi faktor risiko menjadi bagian prevensi yang lebih akurat begitu ya untuk
mengatur pengendalian kepada dampak, pengendalian kepada risiko efek dari pembangunan atau efek kegiatan usaha itu dengan faktor risiko tadi gitu ya. Tidak hanya menengok data malarianya seberapa, tapi ketika kita melihat potensi risiko hilangnya tanaman bakau menjadi tempat potensi migrasi berpindahnya nanti malaria dari lahan bakau ke pemukiman yang beradius kurang dari 2 km misalnya. Ini akan beraspek potensi risiko melonjaknya angka malaria di beberapa masa yang akan datang misalnya. Contoh potensi risiko membacanya seperti itu. Sehingga kita dalam program-program juga nanti diselaraskan. Nah, ini juga berguna juga kalau kita bisa mendapatkan ini ya dari Puskesmas misalnya. Sehingga kita dalam program-program kita ya terkait dengan program itu pengendalian malaria misalnya dari aspek apa? Ya, dari aspek insect proof misalnya, dari aspek mengelola lingkungan ya, menghilangkan potensi breeding listnya dan sebagainya. Contoh-contoh seperti itu program-programnya aktif. Makanya perusahaan juga sebenarnya memberikan ini juga tinggal kita dari pihak Puskesmas. Kadang-kadang Puskesmas yang di sekitar perusahaan juga mendapatkan dana semacam CSR ya dari perusahaan untuk melakukan program-program kesehatan ya terkait dengan efek dampak kegiatan perusahaan itu. Ya, kalau tepat sebenarnya bisa juga menjadi solusi begitu ya, menggunakan dana CSR itu untuk, tapi nggak terlalu bijak amat begitu ya, walaupun kenyataannya juga kebijakan yang rancu gitu ya. Kalau misalnya menggunakan pajak rokok untuk pengobatan, untuk mensupport pengendalian dampak rokok, kan berputar aja kan. Yang terjadi seperti itu kan, diambil cukai rokok, bahkan isu-isunya untuk membangun IKM, masa membangun yang akan diambil pajak rokok itu digunakan, memang berjalan seperti itu, berjalan ya. Sekian cukai rokok itu sebenarnya masuk pemerintah, tujuannya untuk mengatasi dampak negatif rokok tadi. Sekian persen, 10% atau berapa ya, itu dianggarkan untuk itu, untuk melawan, tapi kan enggak, gimana kita. Jadi kalau program itu program yang tidak paripurna ya, tidak utuh menjadi semacam kompetitornya begitu. Ya kan, sekian persen dari hasil rokok, cukai rokok itu digunakan untuk program anti rokok. Jadi kalau gitu programnya tumpul enggak kira-kira? Ya katakan kalau dari bahasa keberkahan ya kurang berkah, sumbernya dari asalnya. Mestinya kalau dialokasikan betul-betul artinya tidak terbentuk karena resourcesnya awal juga tidak. Makanya Bapak juga lama terlibat di anti rokok ya, pengendalian anti rokok itu. Kita cuma di ujung aja ketika menyentuh kaitan dengan produksi rokok, pabrik rokok sudah. Makanya Kesmas sejak dulu tidak menerima beasiswa dari Jarum sejak dulu ya. Bapak juga pernah jabat wakil dekan 3 juga dulu. Juga seperti itu komitmen, tapi ya kadang-kadang masih berbagai sisi ya. Saya rasa tidak bisa diskusi kita terlalu. Tapi contoh komprehensif kita, komitmen kita kepada kawasan anti rokok dan tidak kondusifnya ya kondisi lingkungan kita yang masih memperdayakan potensi rokok gitu. Artinya tidak utuh ya, perang kita kepada tembakau itu tidak utuh. Nanti kita kembali ke studi AMDAL ya, karena aspek pembangunan itu cukup luas ya, cukup banyak. Dan masyarakat kita juga kalau dianggap negara demokrasi ya, banyak-banyakan orang begitu ya, yang tidak setuju lebih banyak ya, yang menganggap aman lebih banyak ya dianggap aman begitu. Kalau hari ini misalnya kita masih menganggap kebanyakan orang kan mengikuti, atau orang yang banyak itu kalah dengan orang yang sedikit karena punya komitmen atau punya peranan yang cukup tinggi begitu. Kadang-kadang seperti itu. Tidak senantiasa yang kita benarkan itu benar begitu. Dalam segenap aspek perlu kita juga meninjau dengan kajian ilmiah. Oke,
Oke, ini kaitan dengan fungsi AMDAL sebagai kegiatannya, tapi kalau ujungnya sebenarnya tadi kan nanti dari pihak pemerintah juga ada, tapi sebenarnya kan ujungnya tadi untuk kalau kita cermatin sebagai upaya skala prevensi buat pengendalian dampak dari segenap macam-macam dampak, bukannya dibahasakannya bukan hanya dampak kaitan dengan kesehatan. Jadi konsep ekologi banyak digunakan dalam studi AMDAL. Kalau diterapkan betul-betul sebenarnya maksudnya bagus. Hanya di lapangannya yang tidak seutuh yang kita bayangkan. Karena konsep ekologi salah satunya ya, misalnya kalau dampak pembangunan itu menguntungkan satu kelompok masyarakat, kemudian merugikan kelompok masyarakat yang lebih banyak, maka yang keberpihakan itu adalah pada kelompok masyarakat yang lebih banyak. Makasih ya. Kalau kita mendirikan sebuah perusahaan rokok, misalnya, siapa yang untung? Banyak orang yang untung. Misalnya karyawannya, seluruhnya orang yang bisnis rokok dan sebagainya. Kalau dikaji dengan utuh, berapa orang yang berpotensi dampak atas rokok, misalnya rokok sekunder, kemudian juga alokasi budgeting ekonomi yang kadang-kadang orang dialokasikan yang seharusnya untuk kebutuhan primer, untuk kebutuhan gizi anak, untuk persiapan SPP apa namanya UKT, kemudian kita alokasikan misalnya untuk 2 pak rokok setiap hari, sehingga contoh-contoh aspek seperti itu. Jadi kajiannya demikian juga kegiatan pertambangan ini banyak orang yang diuntungkan, orang yang direkrut menjadi pekerja tambang, kemudian juga orang yang punya lahan dengan pergantian, tapi berapa orang yang dirugikan aspek hilangnya potensi yang tidak terakses, kemudian hari hilangnya sumber air misalnya, hilangnya kesuburan tanah, potensi hilangnya flora fauna, kemudian apa namanya sumber daya hayati yang lainnya, dan banyak sisi, kemudian efek dampak sosial sebagainya. Contohnya ya, kalau kita bisa betul-betul mengendalikan dari aspek itu, dari studi AMDAL itu, artinya memang layak diteruskan. Kalau tidak, kemanfaatannya lebih kecil dibandingkan mudorotnya, artinya sebenarnya tidak layak untuk diberikan izin dalam studi AMDAL. Contohnya seperti itu. Tapi memang ya susah-susah apa ya, karena integritas kembali kepada hati-hati manusia ini sangat sangat penting untuk menentukan proses tadi. Hingga nanti banyak dampak timbul karena memang kajian AMDAL-nya tidak yang seperti digambarkan apa namanya utuh begitu. Ini dasar hukum aspek AMDAL sebenarnya banyak juga pada hukum lingkungan ya, perundangan yang baru, Undang-Undang Lingkungan Hidup 2009 juga ya. Ya sudah yang terbaru-baru silakan nanti juga dibaca, saya rasa juga saling menopang ya, menopang kaitan dengan dasar hukum, apalagi peraturan-peraturan menteri ya, peraturan-peraturan menteri juga juga mensupport legalitas studi AMDAL. Walaupun secara utuh di negara-negara maju lebih dominan, lebih esensial kaitan dengan ujung tadi yang Bapak sampaikan. Ujungnya kan sebuah kaitan dengan kesejahteraan dan kesehatan. Makanya dulu juga bisa diprediksi gitu ya, aspek dampak, kajian dampak kesehatan lingkungan itu bisa lebih dominan gitu ya, kalau melihat itu semestinya. Karena ujung-ujungnya kan aspek namanya kegiatan akan berdampak apa kepada kesehatan, dampak lingkungan kepada kesehatan. Walaupun kenyataannya ya eksplorasi kegiatan AMDAL sendiri tidak seutuh itu begitu ya, membaca aspek biofisika itu ke ranah dampak kesehatan gitu ya. Tidak senantiasa hanya kadang-kadang eksplorasi data tapi tidak sampai sambung ke, makanya dengan kita mengenal AMDAL dan memahami aspek dampak kesmas dalam AMDAL, harapan Bapak nanti adik-adik dalam posisi manapun bisa memahami, syukur nanti kalau ada kesempatan juga lebih memperdalam lagi di mata kuliah AMDAL ADKL, dan juga ada di Kesling itu ada penilaian resiko lingkungan, itu lebih
lebih leluasa lagi kita memahami potensi dampak dari sebuah kegiatan yang akan berdampak menjadi potensi kepada kesehatan kami. Dulu Kementerian Lingkungan Hidup, sekarang sudah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya, menjadi satu. Ranah-ranah legal dalam perizinan AMDAL, peraturan pemerintah kaitan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini undang-undang terkait dengan lingkungan hidup. Intinya berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Walaupun sebenarnya ya indikator lingkungan itu referensi ya, menjadikan protek ya bagi keamanan lingkungan dan juga menjadi indikator kepada kesehatan manusia. Ya. Contoh saja ketika kita melihat aspek pembuangan air limbah misalnya ya, itu kita melihat indikator misalnya kematian ikan misalnya, itu menjadi indikator nanti sebenarnya adanya polutan di air, dan tentunya lambat laun kalau ada konsentrasi bahan berbahaya yang ada di air itu juga akan menjadi potensi paparan hazard buat manusia. Apalagi kalau sistem kita tidak memadai ya untuk mentreatment itu dengan besaran polutan ya, ataupun pencemar yang masuk ke lingkungan kita. Maka dulu penelitian Bapak di 2014 terkait dengan kualitas air olahan PDAM Samarinda, khususnya yang di Lobakung itu, yang mengambil langsung mengambil titiknya ya, mengambil dari Sungai Mahakam, kemudian diolah. Gambaran Bapak, karena Bapak dulu waktu PBL dulu masih berapa? Berarti Bapak seperti Anda semester 2, mungkin Bapak semester 2 tahun 97 ya. 96 bulan Agustus Bapak semester 1. Berarti ya 97 seperti Anda. Masih semester 2 di UNER. Semester 4 ada PBL. Waktu itu PBL ya, PBL 1 kalau nggak salah. Kita kunjungan ke pengolahan air. Dan kita lihat seperti itu. Jadi saat itu kita lihat PDAM Karangpilang ya di Surabaya. Kita lihat Surabaya menggunakan air sungai juga dengan kondisi tentu beban dari industri yang cukup. Walaupun ada kawasan industri yang punya rumput, kita juga ada kunjungan ke pengolahan limbah di PT Siar di rumput industri di Surabaya. Ya, ada perusahaan khusus untuk mengolah air limbah itu. Jadi kawasan industri untuk mengolah air limbah dari perusahaan yang ada di sekitar kawasan industri. Tapi kondisi kali mas ya, atau itu kan walaupun lafadznya komunitas ya, domestik, tapi kan pencemaran juga usaha-usaha kecil ya, kayak kita aja walaupun misalnya domestik, tapi kenyataan spal komunal kita kan tidak berjalan. Tentunya walaupun domestik, sekitar contoh Pramuka, nggak ada perusahaan kan, tapi ada bengkel, ada mungkin usaha-usaha fotokopi yang punya potensi melepas bahan beracun berbahaya ke lingkungan gitu. Nah, sisa-sisa baterai dan sebagainya. Contoh-contoh aspek seperti itu yang kita pikirkan saat yang Bapak Ibu Tisa saat itu di sistem ada usaha untuk menangkap logam berat gitu ya, ada semacam semacam elektroda ya untuk menangkap potensi ion negatif dan positif gitu ya dari potensi pencemaran air itu. Tapi ketika di sini Bapak sempat kunjungan juga ke PDAM, nggak ada gitu. Maka potensi hipotesa kita dengan ketidakadaan itu berarti kan dengan bahan pencemaran
terutama kita dari pertambangan ya, runoff-nya dari potensi limbah tambang kepada air mahakam gitu, artinya menjadi potensi hazard beban ya untuk PDAM Samarinda untuk mentreatment begitu. Ini prediksinya bisa masih butuh treatment yang luar biasa begitu ya untuk menghasilkan air yang terstandar dengan parameter misalnya logam berat dengan dosis yang disepakati ya untuk air minum gitu. Kalau air bersih dengan batasan Permenkes untuk air bersih, air minum karena lafadznya PDAM ya, walaupun kita paham kebanyakan orang menggunakan PDAM masih dengan bersih, tapi sebenarnya keluarannya untuk air minum gitu. Contohnya seperti itu, tapi di luar dugaan ya ternyata untuk yang hasil outputnya dari olahannya masih memenuhi syarat gitu. Tapi ketika masuk di jalur konsumen, di jalur penduduk gitu ya, makanya potensinya justru yang di perpipaannya, di distribusinya. Artinya potensi pencemaran logam beratnya saat itu yang tinggi kadar PB ya. Kalau kadar PB tinggi memang potensinya ada potensi distribusi pipa distribusi yang barangkali yang lampau itu belum digantikan dengan pipa PVC gitu ya. Artinya masih pipa yang dari besi ya, masih ngandung PB begitu. Atau yang kedua ada potensi kebocoran pipa sehingga nanti masuk juga potensi, tapi potensi besar memang tergerusnya penggunaan pipa distribusi sehingga dalam uji kita justru keberadaan logam beratnya ada di konsumen, di rumah yang di pipa distribusi akhir di rumah. Artinya kalau di dekat intiknya malah rendah, kemudian di ujungnya tinggi, berarti kan pencemarannya di antara pipa distribusi itu gitu. Ya, kita kembali tadi macam-macam kaitannya bagaimana potensi perundangan berkaitan dengan potensi prevensi bagi upaya perlindungan kesehatan masyarakat, tetapi bahasanya di AMDAL ya tidak langsung kesehatan masyarakat, karena justru bisa berkaitan dengan aspek lingkungan yang betul-betul pure lingkungan begitu. Karena aspek AMDAL, tapi kajian ini harapan Bapak lebih luas, lebih dominan begitu, menjadikan aspek dampak kepada manusia lebih tinggi begitu. Masa manusia dampaknya lebih direndahkan dibandingkan dampak yang pada biota begitu. Dan ujung-ujungnya kan juga manusianya begitu. Misalnya akumulasi pencemaran pada ikan misalnya. Ujung-ujungnya mata rantainya nanti yang mengonsumsi juga manusia begitu. Walaupun indikator lingkungan juga penting menjadi indikator, tapi ujungnya sebenarnya yang perlu dijaga walaupun aspek itu biofisika, tapi ujungnya adalah juga berkaitan dengan human, dengan manusia. Kalau secara spesifik, kajian AMDAL, manfaat AMDAL bagi pemerintah bisa mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Itu sudah Bapak sampaikan tadi. Aspek pencegahan ya di sinilah kajian AMDAL itu sebenarnya kalau kajiannya bisa paripurna, jadi aspek pencemaran itu bisa dicegah, diberikan solusi ya kalau memang masih kajiannya memenuhi syarat dan solusi yang diberikan permakarsa dalam tanda kutip perusahaan ataupun pemerintah yang menyelenggarakan pembangunan itu ya bisa memberikan solusi terhadap aspek dampak ya tidak masalah, ya potensinya akan bisa tercegah ya, potensi resiko pencemaran akan tercegah. Kemudian memastikan pembangunan sesuai dengan ketentuan serta prinsip pembangunan berkelanjutan. Aspek terkait dengan lingkungan, perlindungan lingkungan. Kemudian wujud tanggung jawab pemerintah untuk mengulangi aspek secara tidak langsung, maka tanggung jawab pemerintah melalui studi AMDAL tadi memberikan rekomendasi izin, tujuannya adalah untuk sebagai tanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Selain ada pengukuran parameter rutin nanti yang dilangkah itu sebagai langkah prevensi ya. Mengapa perusahaan mungkin berapa bulan, semester atau tengah semester ya, 3 bulan atau 6 bulan itu menyajikan parameter lingkungan gitu ya. Tapi sayangnya terapannya ya kalau dikaji dengan aspek kesehatan lingkungan ya kurang tepat betul begitu ya misalnya. Misalnya Pak
ini kelas Anda lagi meneliti keberadaan logam berat di Settling Pond batubara di kawasan Kutai Kartanegara. Yang rutin dilaporkan itu ya yang lazim, misalnya pH, kemudian Zn, Fe. Tidak ada sentuhan terkait dengan logam berat yang beraspek toksik tinggi. Kan janggal ya, artinya ya rutin dilaporkan tapi laporan indikatornya lebih pada Zn, Fe. Memang kalau sangat tinggi ya tetap punya efek berbahaya. Tapi bagi dunia kesehatan estetika kan, kalau kadar besinya tinggi ya paling kemerah-merahan Zn itu ya. Tapi tidak begitu toksik, tidak setoksik Pb misalnya kadmium, arsen gitu. Nah, makanya menjadi dasar kemarin untuk Bapak minta untuk kebetulan magangnya juga di areal itu, maka untuk lanjutkan ke penelitian skripsinya terkait dengan apa namanya beberapa jenis logam berat yang terkait dengan limbah perusahaan batubara itu. Gitu. Contoh yang sebenarnya ada aspek prevensinya, ya. Artinya dalam kajian kesepakatan dan kajian AMDAL bahwa setiap 6 bulan atau 3 bulan perusahaan melalui pihak itu pun bukan pemerintah, dia langsung bayar ke Sukovindo, kemudian dia melaporkan kepada pemerintah laporan rutin kajian bulanan atau tribulan atau 1 semester begitu. Contoh ya, untuk sebagaimana skala prevensinya dari perusahaan itu. Ya tinggal kalau aspek pemerintah ya tinggal kenyataannya kan kita susah mendapatkan publikasi langsung ya. Misalnya data itu ya mungkin ada di pemerintah, tapi kan kita nggak tahu mudah diakses enggak. Misalnya contoh hasil PDAM aja, karena selaku masyarakat yang mengonsumsi air PDAM misalnya seharusnya kita kan mendapatkan laporan khusus ya, misalnya evaluasi kadar pencemaran, kadar apa air yang didistribusikan kepada kita seperti apa gambarannya. Karena kalau gitu kan tambah bagus sekali ya transparansi seperti ini. Misalnya dalam deteksi apa namanya indikator kimia, fisika, biologis pada triwulan ini seperti ini ya, dipaparkan di website misalnya. Tapi ya nggak mau berisiko, biaya juga ada tapi itu tadi ya sayangnya. Makanya ketika Bapak penelitian terkait dengan PDAM ya agak sedikit kontra gitu. Padahal ya tujuan kita bukan untuk menjatuhkan, menjelekkan, tapi untuk melindungi masyarakat dari potensi dampak, potensi risiko yang kita hipotesa tidak maksimum untuk meredus logam berat yang ada di apa namanya baku mutu air ya, air baku itu. Contohnya, tapi kenyataannya potensi masalahnya di perpimpahan. Oke. Kemudian bagi pemarkasan ya, kalau kita memahami bahwa pemarkasan itu pengusahanya, atau sebenarnya nggak bijak kalau hanya pengusaha. Makanya ini ya kadang-kadang terkesannya yang butuh AMDAL itu butuh kajian AMDAL itu cuma perusahaan, cuma swasta. Saya rasa sebenarnya pemerintah juga mestinya juga masuk di sini. Kalau pemerintah itu membangun, ya. Yang bangun bandara siapa? Walaupun membangunnya pihak lain, tapi sebenarnya yang punya gawe untuk bangun bandara itu kan pemerintah. Bangun jalan tol, walaupun yang bangun jalan tol itu memang di pihak swasta, tapi kan gawenya untuk perusahaan tol itu kan ya kan ranahnya lebih condong ke pemerintah. Kawasan industri, mungkin Bapak juga sedih juga kalau dilihat mau bikin kawasan industri di mana Kaltara ya, saya pernah dengar di website dibaca misalnya akan didirikan, tapi nggak tahu cuma propaganda atau sudah menjadi kenyataan. Ada yang rumahnya Tarakan, Malinau, Tanah Tidung, itu ada kawasan industri besar direncanakan kan, tapi tidak diperhatikan bagaimana aspek studi AMDAL-nya begitu. Ini contoh seperti itu. Kalau pembangunan itu dilaksanakan oleh pemerintah, mengapa tidak begitu perhatian atas studi AMDAL? Contohnya seperti itu. Yang kita juga sebenarnya kurang kondusif untuk asas keadilan kita perlu kita tingkatkan. Jadi berkaitan dengan aktivitas usaha ya lebih aman dan terjamin. Artinya potensi
potensi dengan studi AMDAL itu kalau berjalan baik ya sebenarnya juga ada potensi menguntungkan bagi perusahaan gitu. Apalagi kalau perusahaan itu terkait dengan kegiatan ekspor impor gitu ya. Misalnya hanya contoh aja, misalnya ekspor, walaupun sekarang dilarang, tapi ekspor minyak goreng boleh ya, tapi yang dilarang ekspor minyak mentahnya ya. Misalnya negara A misalnya, negara A yang perhatian atas lingkungan sangat tinggi misalnya. Perusahaan ini hanya menerima ekspor misalnya minyak goreng berbahan kelapa sawit yang dikembangkan bukan dari perusakan hutan misalnya. Artinya kalau dia punya kajian internasional terkait dengan perizinan itu dan evaluasi dampak itu ya dia akan memudahkan. Nah, makanya ada perusahaan tertentu misalnya kemarin kita ada semacam apa ya boikot atau apa ya dari Eropa ya kaitan dengan misalnya kelapa sawit kita telah banyak membunuh orang hutan misalnya ya. Nah, itu ada kaitan seperti itu Bapak contohkan. Kalau semestinya kan ada sistem upaya untuk mengelola. Walaupun ya memang banyak isu-isu lingkungan begitu, tapi sebenarnya kalau dilihat kajiannya itu salah satu fungsinya ya. Nah, jadi kita bisa lolos ekspor dengan kajian lingkungan yang kita dapatkan. Memang ada makanya juga mempengaruhi ketika pengelolaan lingkungan yang tidak baik, tidak kondusif kepada flora fauna contohnya tadi ya. Yang walaupun sebenarnya ada kadar sendiri mengapa orang hutan dibunuh dilarang kelapa sawit mungkin dianggap merusak kelapa sawit dan sebagainya. Tapi ada dari sisi mungkin dari negara pengimpor minyak goreng yang berbahan kelapa sawit itu tentunya melihatnya aspek yang ketidakramahan dari produksi itu. Contohnya seperti itu. Saya rasa banyak hal yang lain yang negara-negara yang perhatian lingkungannya tinggi sangat memperhatikan ya proses-proses proses-proses yang dilalui oleh sebuah kegiatan gitu. Misalnya mengapa kita tidak bisa mengekspor udang di kawasan tertentu misalnya dokumen kita terkait dengan kandungan logam berat dan sebagainya yang masih tidak memenuhi standar mereka gitu. Bisa jadi seperti itu. Atau kaitan dengan non-pesticide misalnya, anti pestisida misalnya. Ini contoh tadi, komitmen-komitmen untuk tadi ya, komitmen-komitmen untuk keramahan lingkungan tadi akan mempengaruhi. Bahkan juga bersentuhan dengan hasil produk yang langsung gitu ya, misalnya hanya menerima ekspor buah-buahan yang dikembangkan dari pestisida alami ya, atau dari apa namanya tidak menggunakan potensi bahan beracun, gitu. Misalnya seperti itu. Ini contoh-contoh seperti itu potensi yang juga berpotensi apa namanya ada kaitan dengan mempermudah atau memperlancar sebuah usaha ya. Sebuah perusahaan kalau punya studi AMDAL, kajian AMDAL yang paripurna tadi yang bisa menelaah bagaimana potensi-potensi hasil itu bisa dikelola dengan baik, nanti ujung-ujungnya dalam tidak bermasalah dikaitan dengan ekspor ataupun apa namanya distribusi pemasaran produknya begitu. Kemudian lebih mudah berinteraksi dengan masyarakat karena tidak memberi dampak. Jadi terselesaikan begitu. Di perencanaan AMDAL sudah membaca, sudah menelaah potensi dampak yang akan timbul, kemudian solusi yang akan diberikan. Ini maksudnya kalau betul-betul kompleks ya, jangan-jangan cuma direkam sesaat. Misalnya setiap hari ada penyiraman air supaya nggak berdebu, kemudian ada uang kompensasi, masyarakat sudah dianggap aman-aman begitu. Ini kadang-kadang masyarakat kita yang mudah terlalaikan dengan hal yang sesaat. Kemudian bentuk usaha saat ini bisa dapat menjadi referensi untuk investor ya. Misalnya potensi investor untuk bisa melontorkan modal lagi lebih besar kepada perusahaan-perusahaan yang punya komitmen kepada pengelolaan lingkungan. Contohnya seperti itu. Ya, berkaitan isu praktis ya kadang-kadang ya. Walaupun secara tidak langsung kadang-kadang ya konflik sosial juga berkaitan dengan usaha begitu ya. Misalnya kondisional rencana boykot misalnya produk gas dari Rusia karena menyerang Ukraina misalnya. Hal seperti itu juga sebenarnya juga berkaitan dengan embargo ekonomi dan sebagainya. Tapi ya agak rumit ya kaitan dengan politik begitu.
Oke, kemudian manfaat AMDAL bagi masyarakat tadi sejak dini tentang memahami rencana sebuah usaha dan dampak yang akan timbul. Kemudian juga AMDAL memberikan keterangan karena jadi dalam studi AMDAL sudah terjelaskan ya bahwa potensi dampaknya A, B, C, bagaimana potensi resikonya untuk mereduksi dampak itu sudah tergambarkan. Idealnya seperti itu. Walaupun realitanya butuh dikawal terus menerus, ya. Butuh dikawal terus, apalagi di pundak kita yang kerja di pemerintahan, khususnya di KLH, di BNHD ya. Ya tentunya juga sebenarnya kontribusi yang di kesehatan juga, karena ujungnya sebenarnya kan kita memahami penyakit berbasis lingkungan, nanti ditarik determinan risk faktornya apa, gitu ya, yang menjadi faktor resiko utamanya apa, baru kita kalau kita kaji secara misalnya studi epidemiologis misalnya, kita kaji dengan studi risiko lingkungan seperti apa, sehingga nanti akan kita temukan esensial sumbernya apa. Suatu contoh 2 tahun yang lalu 2018 sebelum 2018 ya 2 tahun lalu 2019 ya sekitar 2020 sebelum COVID Bapak penelitian sampai di wilayah Muara Kaman sana. Kita lihat banyak orang kampung yang kena stroke. Saat itu kita bincang dengan masyarakat bahwa sekarang produksi ikan sudah menurun di sungai-sungai kawasan hulu gitu ya. Sekilas nampak data kualitatif informasi itu terbaca apakah ini efek dari kelapa sawit begitu ya, ataupun kegiatan pertambangan. Satu sisi kan run off-nya pestisida ataupun pupuk ya dari perbukitan, umumnya kita lahan kelapa sawit lebih tinggi dibandingkan sungai kan. Nah tentunya akan, dan memang kenyataannya solusi kepada pengolahan limbahnya tidak signifikan ya, ataupun HTI hutan tanaman industri misalnya ya nggak ada, mereka langsung mungkin gelontorannya hujan kemudian run off ke sungai seperti itu. Satu sisi dari indikator biomarker hilangnya beberapa spesies ikan misalnya. Dalam sisi lain kok meningkat ini, dulu misalnya potensi penyakit infeksi yang dominan di 10 penyakit terbesar di Puskesmas, sekarang mulai stroke yang banyak, mitos yang banyak. Kalau dilihat potensi, oh ini terlalu banyak masyarakat mengkonsumsi gula, bagaimana perbandingannya dengan masa lalu? Kalau kita lihat, kalau bisa survei atau pengalaman realita kita begitu ya. Bapak di kelahiran tahun 77, artinya 40 tahun yang lalu begitu ya. Kalau kita lihat porsi orang makan nasi dengan orang sekarang kira-kira banyak mana? Dulu mungkin cuma lauknya cuma 1-2 potong tempe tahu kalau di Jawa misalnya kan. Syukur kalau ada, mungkin sayuran. Nasinya 1 gunung begitu. Ya kan? Orang kampung, jarang sekali kita dapatkan orang kampung kena diabetes. Dari indikator penyakitnya ya, oh alasannya, dulu kan nggak periksa Pak. Betul, tapi kan efek dampak kan nampak kan? Efek gejala dari efek penyakit itu kan? Kenyataannya sangat sedikit. Mungkin orang yang kena stroke, diabetes biasanya dari aspek keturunan, atau memang orang-orang yang memang berlebih dalam pola konsumsi. Yang kena stroke, kena tekanan darah tinggi. Tapi sekarang kan banyak orang kampung yang bisa jadi konsumsinya kan kurang sebenarnya. Tapi mengapa sedemikian? Maka pertanyaannya kan, ini masalah dalam tanda kutip ya, nanti jangan Bapak menyudutkan orang gizi ya. Ini bukan masalah gizinya sebenarnya, bukan masalah nutrisinya. Tapi khawatirnya tercemarnya potensi bahan makanan kita, sehingga tubuh kita tidak bisa memetabolisme dengan sempurna proses itu. Jadi pahami ya. Terganggu, artinya pemecahan karbohidrat itu terganggu dengan efek adanya kontaminan pada makanan. Misalnya kalau adik-adik pernah baca jurnal dari Taiwan itu ya, bagaimana butiran-butiran beras padi itu tercemar oleh logam berat karena dikembangkan di persawahan yang tercemar oleh logam berat. Nah itu seperti itu kajian-kajian yang juga sebenarnya juga patut kita cermati hari ini, juga potensi pestisida tadi yang Bapak sampaikan. Kalau ini beda kondisi real yang kita ini ya, butuh kajian yang lebih mendalam, misalnya kaitan dengan misalnya biomarker, kalau belum bisa ke manusia misalnya ke uji dengan tikus, dengan kelinci begitu ya untuk percobaan. Aspek-aspek itu yang misalnya juga aspek teratogen ya. Teratogen misalnya
dalam tanda kutip ya, walaupun butuh penelitian yang lebih mendalam. Misalnya apa namanya yang kaitan dengan saraf ya, kaitan dengan ini anak-anak yang aktif itu super aktif apa namanya hiperaktif, Bapak baterainya itu banyak ada yang dari kawasan Kutai Barat. Masih ada yang pernah lihat potensi kawasan areal yang dulu bekas tambang emas itu? Iya, Pak. Itu beberapa masa yang lalu, beberapa masa yang lalu dengar banyaknya kasus apa namanya? Itu yang anak kecil aktif itu, tidak terkontrol itu apa namanya? Hiperaktif itu. Bukan semacam yang itu yang apa namanya yang baby seperti wajahnya seperti bayi, tapi yang aktif itu yang tidak terkendali. Down syndrome Bapak mungkin. Ada juga potensi itu sebenarnya dari beberapa potensi pencemaran yang khas sebenarnya kan kalau yang ke saraf itu merkuri ya. Kemudian yang terkait dengan reduksi apa namanya reduksi kecerdasan itu PB. Itu lazim sudah sebenarnya. Tapi jarang kita perhatian serius. Ini indikator biasanya pencemaran makanya Bapak sampaikan secara guyonan begitu. Bukan berarti anak sekarang lebih pintar daripada kita dulu loh ya. Karena beban pencemaran sekarang lebih besar daripada kita dahulu begitu. Kalau orang dulu pintar ya belum tentu, tapi dilihat aspek beban Anda terhadap pencemaran, misalnya Anda datang dari rumah ke kampus, kemudian dulu di sekolah, apalagi sekolahnya pinggir jalan, yang hari-hari dekat dengan pajanan transportasi, pencemaran PB di udara dan sebagainya. Ini potensi kita lebih, kemudian dari bahan makanan yang berpotensi juga macam-macam zat perwara tertentu begitu. Artinya potensi penyakit tidak menular khususnya ya, dan juga bahkan mempengaruhi potensi-potensi yang terkait dengan efek ya, contoh fakta yang kadang-kadang orang ini sebenarnya indikasi awal panjang sekali sakit jantung, tapi meninggalnya dengan gagal ginjal contohnya. Contoh sebenarnya fakta itu tidak hari-hari kita saksikan, tapi kita ya semacam cuek. Apa bedanya nanti potensi itu dengan kalau itu kan nyata penggunaan obat. Bagaimana kalau penggunaan suplemen, bahan-bahan yang dalam kajian baru juga membuktikan bahwa penggunaan suplemen berlebih akan berefek kepada gagalnya ginjal tadi, potensi beban untuk reduksi untuk pengolahan. Contoh aja salah satu dosen kita juga merasakan begitu ya, mengalami gagal ginjal, tapi walau alam Bapak cuma prediktif aja ya. Bisa jadi walaupun mungkin lafadznya bahan herbal juga perlu hati-hati. Bahan alam, kalau kejujuran misalnya pengolahannya memang betul-betul murni, tapi juga dalam tanda kutip, toksik alam juga perlu dikendalikan. Ini bahan toksik alam kan ada ya, kalau kita berlebih kan bahan toksik alam ya, misalnya bahan di alam, ini ada yang memang punya dari racun, kadang-kadang kalau kita nggak mampu, ada yang pernah coba-coba makan kacang dari kacang jarak gitu. Nggak pernah ya. Mungkin kalau dari rasa bisa jadi sebanding dengan minti mungkin. Tapi kalau 2 biji aja mungkin Anda sudah teler. Nah, bisa masuk rumah sakit. Artinya racun alam yang memang dari kacang itu mengandung, artinya tidak mustahil dari bahan-bahan alam yang punya kemampuan antiseptik atau antimikroba dan sebagainya. Cuma bisa jadi kalau tidak terkendali kita dalam proses pengolahan, lebih-lebih kalau tidak jujur dalam pengolahan dicampuri lagi bahan kimia, lebih menjadi lagi. Kelihatannya aman kita konsumsi, ternyata malah gagal ginjal dari proses itu. Contohnya seperti itu yang, bagaimana kalau hari-hari kita minum Fanta warna merah, bagaimana zat warnanya hari-hari kita menjadi beban ginjal kita, usus kita, maka banyaklah kasus-kasus kanker usus dan sebagainya. Tidak nakut-nakuti, tapi banyak kali seperti itu ya, orang terlalu banyak mengonsumsi misalnya sejenis ya, extra dose dan sebagainya misalnya, di akhirnya juga banyak mengalami studi-studi itu yang, tapi substansional uji
kajian epidemiologi boleh, tapi lebih substansial sebenarnya kita lebih bijak isinya apa, kontribusinya apa. Bapak juga curiga aja boleh kan? Kita nggak buruk sangka. Sebenarnya juga potensi obesitas hari ini juga bukan kebanyakan bukan hanya gulanya yang banyak, tapi tidak terasopnya menjadi energi karena pengaruh zat-zat tadi. Ini ya mungkin kalau adik-adik nanti lebih ke pakaran, Bapak harapkan sebenarnya jika pasti ada yang mau seperti itu. Karena Bapak tidak memadai untuk mencakup semua ya, Bapak concern ke luka berat juga, concern ke infeksi juga, karena kita dikeseling banyak hal yang di cover gitu. Kalau logika Bapak seperti ini, jadi keberadaan bahan pengawet, misalnya kecondongan konsumsi misalnya minuman kaleng, minuman bikinan perusahaannya dalam misalnya teh botol dan sebagainya. Sebenarnya kalau dia coba bandingkan, kalau diteliti dengan dosis kita menggunakan dan gula pun juga begitu, karena proses bikin gula pasir itu banyak partikel lain yang digunakan begitu. Sebenarnya bisa jadi sebenarnya potensi, akhirnya kesimpulannya juga potensi pencemaran yang membuat potensi potensi mudahnya, walaupun berkaitan dengan aktivitas ya, tapi mudahnya orang mengalami obesitas begitu. Atau juga potensi yang tidak terkendali misalnya, walaupun kita tidak menentang ya, tapi dalam tanda kutip lagi perlu diteliti yang lebih mendalam. Misalnya apakah memang ada potensi yang memicu penggunaan alat kontrasepsi tertentu yang dia akan masuk ke dalam tubuh, berpotensi kegemukan pada ibu-ibu yang menggunakannya. Jarang dikaji kan ini kan? Ya kan? Padahal kalau kita tanya ibu-ibu, bagaimana konsumsi ibu masih gadis dulu dengan sekarang? Saya jarang makan, Pak, mungkin makan nasi cuma 2 kali. Tapi lebih berpotensi gemuk dibandingkan anak remaja. Padahal dulu Bapak masih kecil juga, padahal walaupun makan banyak misalnya. Contoh-contoh hal yang banyak perlu dikaji memang kaitan dengan potensi resiko hazard yang ada di lingkungan kepada potensi penyakit hari ini. Contoh banyak luas kajian yang adik-adik bisa cermatin dan bisa lebih perdalam gitu ya. Syukur kalau ada yang tertarik ya, sampai di kita, walaupun kita secara tidak langsung kita butuh pemahaman laboratorium ya untuk menopang studi kita, bahkan untuk menjadi investor, untuk memecahkan menjadi bagaimana solusi-solusi kepada permasalahan. Bukan hanya mengangkat masalah, tapi memberikan solusi ya. Mendapatkan solusi, bukan hanya mengkaji faktor-faktor risikonya, ini berhubungan, ini berpengaruh, tapi tidak ada solusi. Jadikan itu patokan data dasar untuk lanjutannya gimana begitu. Misalnya kalau dalam uji epidemiologi kita membuktikan sekian masyarakat terpapar sakit kanker karena konsumsi efek dari mengonsumsi beras yang tercemar oleh tambang misalnya, data statistiknya ya ada hubungan yang signifikan misalnya nilai alfa yang kita uji, nggak cukup seperti itu, bisa dilanjutkan lagi dengan penelitian yang lebih mendalam, dengan penelitian laboratorium, sehingga nanti kita bisa memberikan solusi secara kuantitatif ya, nilai tawar kita kepada perusahaan, memberikan solusi kepada aspek hukum juga lebih jelas begitu. Kalau uji itu kan nggak bisa dipastikan, kita tidak punya data kuantitatif, seberapa sih asupan masyarakat terhadap intik ketercemaran itu. Kalau kita tidak tahu dosis aslinya logam beratnya yang ada di beras itu misalnya, yang ada di ikan nila itu misalnya seperti itu. Tapi beberapa studi Bapak sudah membuktikan juga misalnya ikan nila yang dikembangkan di tambang, bekas tambang misalnya yang menggunakan pelampung dari drum itu memang mengandung logam berat. Beberapa tahun yang lalu sudah kita adik-adik sudah melakukan penelitian seperti itu. Ya potensi-potensi itu seperti itu sebenarnya ya tindak lanjutnya saja yang misalnya nanti, kemarin kayaknya dari UNER juga ya juga mengembangkan misalnya bagaimana mengurangi pencemaran pada bahan yang sudah terlanjur dikembangkan di lingkungan yang tercemar misalnya. Ya, seperti itu. Jadi potensi bagi masyarakat sebenarnya ya aspek lebih tajam kita menjelaskan kaitan dengan dampak masyarakat tadi ya, dampak kesehatan masyarakat, tapi sebenarnya lebih luas lagi kaitan dengan secara umum yang mengendalikan dampak kaitan misalnya dalam studi AMDAL hilangnya pendapatan per kapita, potensi hilangnya pertanian yang dulunya masyarakatnya 80% misalnya petani,
bagaimana ketika perusahaan ini ya itu bagaimana anak-anak muda-mudanya misalnya yang lapangan pekerjaan akan diakses dengan akan dipekerjakan, ini sebuah solusi dari perusahaan begitu kejelasannya pemrakarsa AMDAL untuk memberikan jalan keluar kepada permasalahan nanti misalnya ketika lahan pertaniannya sudah hilang bagaimana misalnya. Walaupun sebenarnya etikanya ya tambang itu tidak boleh merubah lahan pertanian misalnya, tapi kenyataannya kita susah ya, izinnya banyak, lahan justru lahan potensi lahan produktif berubah menjadi kena efek dampak dari tambang. Ini komponen AMDAL yang dalam kajian AMDAL ada studi informasi lingkungan mengeksplorasi ya bagaimana kondisi pra lingkungan. Jadi sebelum tambang itu dilakukan, dieksplorasi data-datanya terkait dengan kimia, fisika, kimia lingkungan, misalnya kaitan dengan kandungan kimia di air, misalnya di parameter di udara, misalnya bagaimana ini memberikan gambaran awal. Nanti akan kelihatan misalnya seperti ini, misalnya akan dibangun PLTD misalnya, ya, PLTD di aspek itu yang kita lebih dekat, lebih memudahkan adik-adik untuk kaitan dengan hasilnya. Bapak ceritakan misalnya kita lihat sekarang kondisi sekarang sebelum setahun lagi akan rencana dibangun PLTD. Sekarang ini sudah ada studi pra lingkungan. Artinya mengekspor apa yang sebenarnya kalau orang memahami potensinya melihat dari potensinya perusahaan listrik menggunakan tenaga diesel akan membakar bahan bakar solar. Ini kan nanti akan pemecahannya lebih parameter misalnya NOx, sulfur oksida dan sebagainya. Ini yang misalnya sekarang diukur kondisi SOx-nya, NOx-nya seperti seberapa. Baru nanti ketika betul-betul berjalan ada potensi kenaikan kan pembakaran entah dia bertenaga uap menggunakan batu bara, perusahaan PLTD menggunakan solar, itu akan menambah bagaimana solusinya nanti. Gitu ya. Bisa dipahami pralingkungan. Jadi kita mengaspek data dasar sebelum perusahaan itu berdiri nanti untuk menjadi pembanding. Misalnya setelah perusahaan itu kan akan dia mengeluarkan emisi, bagaimana nanti kajian dari triwulan atau per semester kajian lingkungannya. Tapi siapa yang mengawal ini? Ya, pertanyaannya begitu ya kondisinya sekarang ini. Ya, kalau tidak ada lintas, kan kalau melihat efek dipegang oleh Puskesmas, oleh tenaga kesehatan. Sedangkan data lingkungannya ada di PLH. Kalau kita nggak mau komunikasi, ini berputar aja kan, nggak ada selesai. Misalnya setidaknya sebenarnya bisa kita komunikasikan ya. Misalnya mengapa tinggi penyakit berkaitan dengan pernafasan. Bukan hanya urusan dengan debu, bisa jadi kaitan dengan tadi ya, dengan gas berbahaya di lingkungan. Bukan hanya ISPA, tapi kenyataannya sudah merusak alveoli. Bukan hanya saluran pernapasan bagian atas, tapi sudah masuk ke potensi PM 2,5 yang lebih kecil, ya, selevel asap itu yang bisa merusak alveoli. Contohnya seperti itu. Sampai jam berapa kita? Gimana? Udah habis. Tapi boleh kan kasih bonus kan? Bapak juga sudah ngajar 2 kali, ini ketiga ini sudah. Karena tujuan Bapak bukan sekedar ngajar, kan adik-adik bisa melanjutkan perjuangan untuk membangun kesehatan kita. Kalau sekedar ngajar selesai kan? Tidak berimbang ya, tidak berimbang dengan manfaatnya. Manfaat lebih banyak, nanti posisi dimanapun adik-adik bisa berjuang dari aspek kesehatan masyarakat begitu, secara khusus nanti pemahaman tentang kesehatan lingkungan dalam studi AMDAL bisa diterapkan. Gitu. Sedikit nanti bisa lanjutan prosesnya ya. Ini tahapan prosedurnya dipelajari alurnya. Jadi kalau di screeningnya, di penapisannya memang tidak layak dilakukan studi AMDAL, maka ada kajian lingkungan, tapi tidak ranahnya dengan AMDAL, dia masuknya ya lebih simpel, misalnya pendirian poliklinik misalnya. Kalau di ranah AMDAL dia akan banyak hal yang perlu dikaji sampai dia layak untuk dilanjutkan proses perizinannya. Paling tidak juga Bapak ingin ngasih tahu sekilas, nanti kita lanjutkan soal minggu depan. Sekilas contohnya aspek esmas misalnya. Ini Bapak petikan ketika Bapak juga ngasih pelatihan tahun berapa 2011 ya. 2011
2011 atau berapa. Nggak terasanya sudah berapa? 11 tahun yang lalu. Bapak sudah SKM berapa? Bapak lulus SKM tahun 2000. Sudah SKM berapa? 2022 tahun yang lalu. Makanya kemarin kalau gelar Bapak kok berbeda dengan yang lainnya. Bapak kan sekarang kembali seperti gelar Bapak. Sekarang kan S titik, K titik, M titik. Itu Bapak nggak bohong kalau lihat ijazahnya Bapak seperti itu yang diberikan UNER. S titik. Adik kelas Bapak, Bu Nisa. Bu Nisa adik kelas Bapak. Bu Ratih jauh, Bapak sudah lulus baru masuk mungkin. Tapi lebih Bu Ratih juga dari UNER, kebetulan Bapak mungkin angkatan 2000, lulus 2005 berarti kan. Bapak 2000, artinya sudah Bapak. Kalau Bu Nisa pas Bapak angkatan 96, kenal Bu Nisa kan? Bu Nisa 97. Adik kelas Bapak, masih sempat ketemu lah di kampus gitu. Dulu susah, Kesmas hanya satu kelas, kita satu kali UMPTN, dulu UMPTN ya, itu cuma yang diambil cuma satu angkatan tuh, seingat Bapak 48 atau 49. Jadi bisa kompetitifnya bisa jauh kan, bisa 1.500 pendaftar yang diambil cuma, dulu nggak ada namanya kelas ekstra kan, jadi kelas reguler itu cuma begitu, satu kali UMPTN UNER itu cuma mengambil mahasiswa reguler cuma 49 gitu sekitar itu Pak. Dan laki-lakinya cuma 6 ya, sama dengan sini. Laki-lakinya berapa? Sama sejak dulu, berarti sejak dulu ya memang sedikit cowoknya di Kesmas itu. Padahal kalau aspek keseling itu juga banyak sebenarnya membutuhkan ya. Ada juga kekhasannya dari putri ya. Memang dari studi yang Bapak alami di lapangan itu kebanyakan memang lingkungan justru yang megang banyak putri. Bapak ketika kerjasama dengan PT Total dulu, masih sebelum dialihkan ke Pertamina. Untuk program pembinaan pengolahan sampah berbasis masyarakat, itu juga tenaga lingkungannya dari ITB juga putri. Kemudian ketika kita kunjungan juga di lingkungan di Parikesit, pengolahan lingkungan rumah sakit ya juga. Dan ternyata untuk potensi keseling juga cukup banyak ya dari tidak terkait dengan gender ya, potensi keseling juga putri cukup dominan. Ini contoh satu kajian kalau kita coba pecah begitu, apa komponen lingkungan yang terkena dampak, misalnya kaitan dengan penduduk dari aspek parameter ini Bapak coba kemas, misalnya aspek penduduk masyarakatnya, katakanlah penduduk gitu ya, kaitan dengan kepadatan penduduk, nanti angka kaitan dengan apa? Kaitan dengan misalnya ini biasanya kan potensinya migrasi, perpindahan gitu. Ini yang secara tidak langsung ya dalam studi AMDAL akan masuk misalnya. Contohnya Bapak misalnya karena di Batam banyak industri, contohnya banyak anak-anak muda yang akan rela untuk hijrah ke Batam, pindah ke Batam untuk mendapat, atau ke Samarinda karena akan menjadi IKN misalnya ya, contohnya seperti itu. Misalnya mau nggak mau, rela nggak rela karena kementeriannya pindah ke Samarinda, akan boyong ke Samarinda. Contohnya seperti itu. Ini contoh menjadi beban, nanti akan timbul ya, masyarakat kan bisa potensi penularan penyakit atau dia terpapar dengan penyakit baru. Mungkin di Jakarta tidak pernah digigit malaria, ketika di IKN digigit sama nyamuk Anopheles begitu ya. Hanya berpotensi dia mengicipi air sungai Mahakam misalnya, karena kekurangan waduk Manggar tidak mencukupi untuk kebutuhan air di IKN, terpaksa ngambil dari air Mahakam begitu ya, akan terpapar juga dengan PB yang dari gelontoran tambang begitu, yang dulu di Jakarta mungkin tidak dapat begitu. Contohnya seperti itu. Jadi potensi kepadatan penduduk, adik bisa gambarkan kan, misalnya contoh yang di Zoom juga mungkin, silakan kalau ada sesuatu hal yang perlu dijelaskan ya, bisa gambar Bapak. Contohnya seperti ini. Dengan penduduk setiap penduduk kan punya beban untuk kebutuhan air misalnya. Ini contoh-contoh yang langsung ya, yang secara tidak langsung. Contoh satu orang itu kalau di perkotaan standarnya sekitar 120 sampai 150 liter per hari. Bayangkan kan? Ketika beban masyarakat tambah banyak, otomatis sekarang produksi air tambah enggak kira-kira? Akan bermasalah nanti. Makanya ada pertanyaan, walaupun tidak bisa mutlak ya, karena seorang wartawan ya, Pak Dahlan Islan itu ya, dari konteks Disney ya, juga sebenarnya ada gambaran kita juga dalam orang kesehatan biasanya membaca itu begitu.
Kalau sekarang aja penduduk Balikpapan sudah sulit dapat air sudah susah di Balikpapan kan, tidak semudah di Samarinda mungkin ya. Bagaimana ketika tambahan penduduk sekian, apakah mencukupi itu kebutuhan, contoh kebutuhan air bersih saja ya. Belum lagi bertambah penduduk, bertambah jumlah sampah, apakah kesediaan TPA-nya memadai, ya kan? Banyak sektor yang akan berkaitan dengan kependudukan tadi. Kemudian juga mobilitas penduduk ya. Contoh-contoh tadi ini aspek-aspek yang bisa coba Bapak breakdown kaitan dengan apa potensi dampaknya. Nanti bisa dibaca ya, mudah-mudahan kalau nggak lupa akan Bapak share nanti juga materinya ke penanggung jawab mata kuliahnya ya. Kemudian kaitan dengan tadi, tentunya semakin banyak penduduk yang tadinya pernah Bapak cerita mungkin di kelas yang lain, kita pernah pengalaman, dulu masih umur adik masih berapa, ketika PON Kaltim, pertama kali PON ada di Kaltim. Bapak kebetulan waktu itu juga lagi studi master, nggak sempat menikmati ributnya begitu. Bagaimana ketika hotel-hotel sudah kehilangan, nggak cukup kamar hotel untuk menampung orang yang ikut ke Kaltim ya, bukan hanya atletnya kan, mungkin tim suksesnya juga banyak hal begitu. Sekarang bagaimana ketika bertambah hunianya, bertambah potensi orang sakitnya, bertambah yang akan butuh dirawat di rumah sakit, tentunya kebutuhan tenaga kesehatan, kebutuhan fasilitas kesehatan akan meningkat. Contohnya gambarannya, kita harus cukup ekstra memikirkan banyak hal untuk memahami studi AMDAL itu, cukup besar kajiannya sebenarnya. Seperti itu ya gambaran-gambarannya. Contoh nanti kalau sudah langsung kaitan dengan parameter biofisik ya, ada polutan partikel kimia, nanti efeknya seperti apa, biologi seperti apa. Syukur nanti kalau adik-adik bisa mengisikan, minimal kita bisa dibantu dengan data digital gitu ya. Kalau memang tidak bisa memahami uji labnya, bisa kita masukkan potensinya apa, potensi kaitan dengan hazard biologis misalnya dari virus, bakteri, kemudian partikel kimia, nanti potensinya apa, kalau yang dikeluarkan limbahnya potensi apa, nanti akan efeknya ke apa gitu ya. Sekarang ini agak kemudahan kan, misalnya kalau misalnya efek kadmium, walaupun kita agak ekstra sambil belajar recite in English begitu ya, kita baca kebanyakan passwordnya kan pakai bahasa Inggris, baru diterjemahkan misalnya di EPA.gov.iris di lembaga lingkungan di Amerika sudah menerjemahkan misalnya efek CD kadmium itu seperti apa gitu ya, sudah terjemahkan dari aspek riset begitu, yang cukup membantu kita gitu. Itu saya rasa kontaminan apa sudah ada gambaran walaupun belum begitu luas. Ya, itu saja saya rasa nanti bisa dibaca dan mudah-mudahan minggu pekan depan kalau ada kesempatan insya Allah juga akan Bapak tambahkan. Sebenarnya juga ada yang cukup menarik ya, selain dampak kesmas, tapi juga kajian resiko. Mungkin adik-adik nanti yang minat keseling aja yang dapat kaitan dengan kajian resiko ya, kajian resiko kesehatan lingkungan. Itu saja, terima kasih atas perhatian semua. Walaupun agak lebih, kalaupun masih ada yang sesuatu yang didiskusikan, ditanyakan, ada penjelasan Bapak yang tidak cocok Pak, saya punya referensi seperti ini, boleh juga. Karena kampus bukan letaknya berdebat, tapi letaknya untuk menyampaikan referensi, untuk menyampaikan ide. Anda sudah serasa berpeluang untuk membaca, menelaah referensi yang baru, bisa jadi akan terlompati begitu. Di angkatan 2005, Bapak mengajar semester masih kita pakai slide bersinar itu. Ya, Bapak kasih tugas mahasiswa, ternyata itu contoh ya, Anda bisa berkembang lebih cepat dari kita. Dan memang ada peluang kita untuk memberikan stimulus kepada Anda untuk bisa mencari referensi yang lebih baik begitu, lebih update begitu. Misalnya seperti itu. Jadi ada mahasiswa sudah menyajikan ini Pak, parameter baru dari WHO misalnya, atau dari referensi dari riset mana. Silakan tambah bagus. Nuansa itu yang Bapak tunggu-tunggu gitu, daripada kita sekedar copy paste hanya mengikut begitu. Ini inovasi-inovasi yang menantang gitu. Nanti kalau seperti jawaban di UAS, Bapak kurang suka kalau semuanya hanya plus ke copy paste dengan referensi yang Bapak sampaikan di slide ataupun di textbook dan sebagainya. Tapi lebih baik Anda inovasi tapi punya dasar ilmiah yang bisa mendukung gitu. Hanya keywordnya akan mampu memberikan bahwa Anda sudah memahami itu begitu. Bisa nilainya juga akan nilai yang baik. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ada masukan lagi atau pertanyaan atau sesuatu? Sudah keburu mau pulang. Ya, terima kasih perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak.